nggak bisa laku, banjir lagi. Nah kalau kita jual sama semua bisa mampu, dia keluar. Mereka akan patungan lagi membuat polder-polder tertutup Pak, dengan pompa atau apapun ke daerah terpencil. Nah itu sudah lakukan. Panen kapuk segala macam itu udah hancur semuanya. Sunter dalam segala macam itu nggak jelas siapa yang punya itu. Kita kerjain. Ya bisa itu Pak ya. Udah kita ngomong udah bulan lalu loh. Jadi Pak, reinventing government atau mewirausahakan birokrat ini memang belum semuanya paham Pak. Ya. Artinya teman-teman udah dengar nih ya. Jadi apapun yang kita kerjakan itu ada multiplier efek ikutan yang kadang-kadang gitu ya. Mereka nggak sadar. Kita nggak jadi untung. Iya. Contoh ya, saya waktu dulu jadi kepala dinas P2P, saya bilang sekecil apapun bangunan, kamu kasih itu izin sepertinya karena apa? Di situ ada tenaga kerja, di situ ada industri, di situ ada tempat ketoprak. Kasih gratis aja Pak, kita disiapin online Pak. Ya, yang kecil-kecil MBI kasih gratis. Kita nggak mau kasih dia juga dia bikin sendiri Bu. Sekarang rumah-rumah bubuk derita itu aja bikin sendiri aja beton juga. Sama Pak Wagub sebaliknya di Pantai Mutiara, Tenda Kapuk, mereka mau orang-orang boleh bayar mahal. Betul. Untuk subsidi ini Pak. Betul. Sekarang mereka nggak boleh 3 lantai ada, 4 lantai ada. Nah, artinya mereka yang punya duit boleh. Makanya maksud saya kalau rumah mau bikin 3 lantai 4 lantai tergantung. Kan kita mau Jakarta boleh 3 lantai Pak. Tapi untuk daerah yang di bawah muka laut boleh kita buat 4 lantai. Kenapa? Karena dia masih jaga-jaga begitu bocor. Ini kan udah 2,5 meter di bawah muka laut. Khusus mereka seperti itu boleh 4 lantai. Jadi daerah yang di bawah muka laut lebih dari 1,5 meter atau 2 meter kita buat peraturan seperti itulah Pak. Dia boleh 4 lantai karena bawah itu pasti dia tidak jadi apa-apa, hanya semacam garasi. Kalau terendam dia tinggal di atas. Kita keuntungan kita apa? PIBB sama IMB-nya jelas. Daripada sekarang Pak, inspektor tahu nggak? Bikin rumah tuh 3 lantai, 3,5 segala macam dia nggak bayarin penuh Pak. Ya. Karena Bapak cuma izin 2 lantai kan? Iya. Ini bayar 2 lantai. Springnya nggak ada Pak. Mana ada daerah perempuan yang 2 lantai Pak? Dan itu mungkin Pak, waktu nanti di persoalan PBB baru itu kan sebetulnya PBB-nya sudah keluar baru ya. Ya. Nanti dalam survei itu akan jadi masalah Pak. Yang realita di lapangannya digantikan itu nanti ketemu di pajak itu. Betul. Makanya lebih baik sekarang kita buat pemutihan. Harus ketemu dia. Kan kita nggak mungkin tangkap kepada si pemilik rumah. Ya. Kalau mau tangkap itu sekarang tangkap pejabat keamanan. Betul. Ya, betul Pak. Mana mungkin dia keluarkan. Nanti akan debat Pak, dia saya pakai PBB izinnya atau pakai realita lapangan. Makanya itu kan jadi repot. Makanya kita sekarang maunya realita lapangan Pak. Kita buat pemutihan. Realita lapangan kita kamu berdua Bu Sri secara hukum. Yeah. Soal ini hukumnya ada masalah di sini IMB kita nggak mau tahu karena tidak pernah bikin PBB itu. PBB tidak punya milik aja asal dikuasai dikecas PBB betul Pak? Yeah. Bahwa ini bukan merupakan bukti kepemilikan. Jadi ya sudah gitu loh. Jadi maksud saya itu logikanya begitu. Jadi untuk daerah-daerah yang bawah boleh 4 lantai. Saya pikir seperti itu. Kalau kita mau fair, seluruh DKI boleh 3 lantai rumah. Berarti daerah yang di bawah muka laut boleh 4 lantai. Itu dia punya PBB pasti mahal. Kenapa? Kalau dia 4 lantai, nilai jualnya bisa di atas 10M. Mungkin kalau dia 3 lantai di bawah 10M, begitu dia 4 lantai, itu di atas 10M. Di atas 10M, PBB kita mengatakan plus 60% sekarang. Pak Bu, tanda tangan. Jadi yang rumah-rumah pribadi yang harga jual di atas 10M, PBB itu 160M loh, 160% loh. Bagus. Pendapatan kita naik. Gila-gilaan itu wajar dong, Anda tinggal di rumah 10M. Masa Anda kalau kemarin bayar 100 juta, sekarang bayar 160 juta. Banyak konversi mobil ya Pak? Iya. Berdasarkan nilai rumah. Jadi makin semua Jakarta tambah mahal, begitu nyentuh 10M makin bagus. Karena nanti kita ini akan mendorong orang tinggal di apartemen Pak. Yeah. Jadi kalau orang yang nggak sanggup, dia akan tinggal di apartemen. Sama seperti kota-kota maju lain, dia tinggal di Pantai Mutiara mesti orang kaya bener tuh Pak. Sama menteng kebayaran Pak. Iya, house kaya. Nggak bayaran ada yang landed house ya, Peak, semua itu yang rumah-rumah mewah itu. Rata-rata di atas 10M itu Pak rumah Pak. Orang tanahnya 20 juta, 30 juta semeter. Saya juga nggak tahu tuh Pak, itu kan dulu yang namanya penomoran rumah itu ada Pak. Sekarang tuh fungsi itu kemarin udah nggak ada lagi tuh P2B.
sebetulnya penomoran rumah itu harus jelas. Ya, jadi surat ke nomor, ya, bukan ke pemilikan gitu. Nah itu kalau itu Bapak bikin surat kepada P2B, ke Gubernur, ya, supaya penomoran rumah dilakukan lagi. Jadi waktu orang bikin jadi dia tetap kami bukan kantor kayak telepon Pak gitu kan. Iya gitu. Perdanya ada Pak. Perdanya kami nggak jangan Pak. Maksud tekan P2B lakukan. Mungkin lurah-lurah semua bisa lakukan yang sudah ada, sudah berblok per rumah. Ya, itu pengaruh alamat, segala macam Pak. Iya. Nggak boleh penomor telepon. Iya. Sekarang nggak suka telepon lagi Pak. Iya betul. Pakai handphone. Iya. Pusing gitu. Ini nggak masalah nih Pak ya? Udah Pak, udah. Nanti Selesai Pak? Selesai aja dah, teknisnya nanti. Jadi tolong dijelaskan saja. Silakan Bapak. Tadi surat-surat, dia anggap surat sesudah diserah terimakan. Sebetulnya tidak seperti itu ya Pak Kasihkan. Jadi diberesin dulu surat. Iya. Ya. Izin Pak, jadi sebenarnya PT Permata itu sudah membuat berita acara penelitian fisik. Jadi kalau dulu itu namanya sementara Pak, itu ditangani oleh wilayah. Dan itu harusnya ditindaklanjuti oleh provinsi nantinya dengan Pak Gubernur BPK. atau BPK bukan Sekda. 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 Jadi berita acara supaya ini saya menjelaskan dulu. Oke. Kalau ini kan sudah Tanpa terima- BPK, Pak. terima Tanpa ini. aset Pak. Jadi kalau udah terima aset kita nggak usah bikin BPK lagi, nggak usah bikin perjanjian lagi Pak. Jadi kepada yang developer Langsung terima barang ya? Iya. Karena ini Sudah 2008, Oh. jadi belum kena ketentuan yang Oh, baru. karena kalau enggak nanti harus bikin SBPT lagi Pak. Karena SBPT-nya sudah. Pokoknya kalau kita bisa permudah aja. Oh, ini tinggal menindaklanjuti yang berita Ya. acara ini. Kalau bisa melanggar pergub segala macam, berubah pergub. Kita nggak mau lagi persulit orang. Jadi kewajiban surat yang tadi sertifikat belum? Nah kalau ini udah langsung BPKD. Maksudnya yang Sertifikat harus bikin loh Pak, Iya, untuk mencari. Sudah, ambil, tinggal jalan aja. ambil Pak. Jadi Bapak tidak ada kewajiban untuk membuat perjanjian Baru. pemenuhan kewajiban. Ya tadi kalau ada masalah ke Ibu Sri aja langsung mungkin. Boleh, boleh. Ya, tidak telepon, ya cepat. Bapak Purman di mana nih Puri Media Pak? Di Puri. Di Puri, dekat Puri Indah, dekat Permata Buana. Oh, Permata Buana. Iya. Nggak pernah dengar juga. Banjir nggak mana Pak? Enggak, Puri ya Pak. Enggak, cuma sama ada sih. Taman Anis aja bisa nggak banjir sekarang ya Pak? Kantor pemasaran aja. Dulu kan nggak laku tuh. Iya. Begitu dia bikin jalan tol, karena tol nggak banjir kan. Terus bikinin ruko-ruko. Wah, bagus. Jadi kalau semua Bapak tempat- itu yang flyover begini Pak, bawahnya itu saluran. Ya. Kemarin saya suruh buka pik, ini ribut ini sama Jasa Marga. Ini udah banjir semua, macet. Pik udah sumbang satu flyover yang Jasa Marga. Jasa Marga nggak mau buka. Alasan belum ada tiketing segala macam. Ini darurat. Nggak apa-apa sih. Kan bisa kami darurat. Saya kemarin semalam saya suruh Disub buka aja, mau ribut-ribut. Hari ini dia mau selesaikan secara hukum, biarin aja. Darurat kok. Masa lucu ini darurat orang banjir. Dia ada jalan bisa langsung motong ke bandara sama motong ke Dan Mogot. Nggak bisa dibuka. Dia tidak mau buka, paksa orang ke Pluit yang banjir. Ini dari mana logikanya gitu loh? Ya, itu Bikin surat 2 kali dicuekin katanya. kita punya Pak, punya Mental itu kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah itu? Ya senang lihat orang semua tuh macet semua, nggak mau buka jalan. Dipasangin berat. sekarang udah mana Pak? Semalam saya telepon Pak Udar, lu pinjam alat, lu bongkar aja, mau ribut berantem kemudian kita mau tuntut aja udah. Kalau nggak salah itu mau diserah terimakan itu, tapi Tapi kan- belum prosesnya. Udah kirim surat 2 kali dia nggak mau terima. Jadi sama kasus kita, jadi lucu, swasta bangun mau kasih kepada Jasa Marga. jasa marga dan segala macam tuh dipersulit gitu. Seolah-olah kamu dapat untung ya nyerahkan ke saya gitu ya. Saya baca seperti itu kasar gitu. Aneh orang ini kan yang bangun Pik. pik diserahkan buat ini. Nah kemarin macet itu mestinya dengan langsung Bisa pakai. masuk. Dia yang bangun loh. Dia yang bangun. Kira ya, flyover tuh loh. Interchange. Interchange ya. Kalau nggak semua orang sudah putar di Pluit untuk ke bandara. Mana bisa, udah macet begitu semua banjir. Langsung itu bisa langsung masuk jor lagi, jor yang W1 ya itu ya. Heran saya gitu mental gitu. Pak Dodi bilang kalau ribut gimana? Justru mesti buka belum ribut. Kalau kamu nggak buka dia nggak tahu diri. Begitu buka, wah ribut namanya. Biarin, pasang itu di sub situ. Lu punya pistol semua kok.
Kalau jasa marga nggak pakai pistol, mau berantem aja situ, boleh buka. Nah baru buka, hari ini kalau gitu kita mesti rapat selesaikan. Nggak apa-apa, rapat aja, kita udah buka kemarin kan. Jadi kenapa sih mesti dipaksa gitu baru mau jalan gitu? Kalau nggak gini Pak, nanti bangunan yang sana nggak ada izinnya kita bongkar Pak ya. Bongkar, Ya. jasa marga ya. Yang di Pak Aku udah tahu ya. Bogor semua. Kita cari perkara ini. Iya, saya bilang, makanya bapak saya bilang orang miskin jangan orang kaya jangan nantang pejabat ya. Lu buat perusahaan mau nantang kita kerjain loh. Kalau kita kerjain demi uang kita nggak betul Pak. Kalau kita kerjain Anda karena Anda terlalu sombong, menginjak-injak kepentingan warga, kita hobi gitu. Aku mau jadi pejabat karena itu salah satunya. Kalau jadi pengusaha nggak bisa lawan dia Pak, pengusaha. Itu yang saya hobi Pak, saya menulis itu Pak. Apalagi kan bela kepentingan rakyat. Ya tolong yang lain beresin. Iya Pak. Berapa lama Bu kira-kira yang namanya, karena ini mau keluar PU, APBD ketok Palu, kita mau hot mic. Untuk yang mana? Perumahan saya juga nggak tahu perumahan yang belum kasih fasilitas. Seluruh DKI sikat semua, ambil aja. BPKD ya, terima aja Pak. Kan ada kendala kemarin. Terima aja. Bikin perlu terima saja. Tapi kalau yang masih ada perusahaan yang masih hidup, jangan. Kita Tapi kalau enggak, cekik dia dulu. Enak aja kamu nipu konsumen, kita yang tanggung jawab. Sudah tidak ada kelola lagi. Iya, kita kenapa udah ada datanya juga. Kalau ibu kita terima yang masih ada, Bu, kurang ajar, dia keenakan, Bu. Dia jual rumah, jalan kita yang bikin, Pak. Dia yang nipu konsumen, kita yang tanggung jawab. Nggak bisa. nanti datanya Nanti data kita ini kan kasih BPKB. nggak ada pembangunan lagi itu udah langsung bisa ke BPKD. Ya, ada lah beberapa kafling yang belum dia jual, orang beli itu udah rezeki mereka lah. Saya cuma ingin harga tanahnya naik. Oh, bukan punya saya, nggak punya tanah juga di situ semua. Saya ingin orang yang pensiunan, yang orang mantan dulu yang miskin tinggal beberapa puluh tahun, tiba-tiba jadi kaya karena harga Jakarta tanah lebih naik, Bu. Kita dapat PBB-nya Pak. Kita dapat PBB dan kita nolong orang udah kaya dia pulang kampung. Oh, kalau saya pensiun ya, saya juga pensiun ya. Kalau saya pensiun, saya uang nggak ada lagi. Rumah saya di Jakarta begitu mahal. Saya jual Pak. Kalau saya deposito 10 miliar tinggal di kampung saya Pak, saya jadi tuan tanah baru. Udah Pak, saya bisa berlayar mancing tiap hari. Saya deposito 10 miliar jual rumah saya. Saya bisa ya tiap hari ketemu orang lah ngomong baik-baik, nanam pohon, masih saya begitu. Ngapain saya tinggal di Jakarta yang gitu mahal? Udah punya laut Pak sana ya. Ya, ini sama satu lagi, ini mumpung ada, apa kita selesai, kita ngomong udah kumpul, ini inspektorat, saya mau ngomong. Ini jadi rancu nih gara-gara uang. Kan kita janjikan beli ranjang, beli apa kepada si rumah susun. Memang tidak boleh pakai tangga bencana, tapi kan itu boleh pakai APBD 2013 didahulukan. SKPD mendahului. Nggak boleh juga katanya tafsirannya. Pak, kalau untuk penyediaan Furniture. apa ya? Tidak boleh tafsirannya. Boleh, tapi yang benar-benar mendasar. Misalnya Ranjang mendasar? tempat tidur, Bisa, Pak, boleh, Pak. bisa. Gas, Gas, kompor, boleh. nggak mungkin kayu api kan? TV Pak, TV. TV yang sama kulkas. Sama Kulkas. Tapi TV itu udah standar sekarang semua orang punya TV. Itu bukan termasuk yang primer. Oke, Untuk- udah kalau gitu TV kulkas disingkirkan. Iya. Meja makan Boleh. Hanya itu aja Pak, kulkas aja. hanya TV kulkas nggak boleh. Iya. Ya udah TV kulkas kita beli aja. Bisa dasar ya. Dispenser nggak boleh juga. Oke, berarti itu kasih tahu ke Pak Novisan. Sudah, Pak. Udah. Karena beliau- dari CSR-nya. Saya udah telepon. Kemarin sudah. Saya Krisna isi satu blok aja TV kulkas. Tapi Itu dia aja, minta Pak. isi Itu semua. aja. Soalnya memang udah konsultasi. Oh, berarti udah oke ya. Oke. Sepanjang mendasar boleh. Ya, berarti udah selesai lah soal. Lalu satu lagi, saya melihat kalau kita ke Marunda kan lewat darat kan terlalu panjang, Pak. Marunda. Saya dari Pluit ke Marunda, Cilincing, itu kan jauh, macet. Tapi kalau lewat laut tuh dekat sekali lah, Oh, pakai itu. orang Ancol segala macam. Nah, Speedboat. saya ingin Transportasi laut. di depan itu ada sekolah STIP. Ini rumah susun. Oh, Pak.
itu ada tanah orang gini. Saya mau minta, kita udah pernah bayar untuk bikin tahan drop itu loh Pak. Nah saya lagi suruh orang sana, suruh hitung. Saya mau bikin jalan dengan sumbangan nggak mungkin dari APBD lah. Nah saya mau beli tanah girik itu, kita bikinkan jalan, bikinin pelabuhan dermaga. Nah lalu itu mau saya hibahkan ke dinas perumahan. Gimana caranya? Sehingga nanti perahu-perahu nelayan, kapal dishub bisa bawa penumpang berhenti di Ancol, Muara Baru, sampai ke Kali Adem. Jadi orang-orang yang kerja di pesisir utara Pak, atau di kota Pak, akan tertarik tinggal di Marunda Pak. Cuman Proses problemnya, izinnya dulu tuh Pak. cuman problemnya motong di apa? Motong di Tanjung Priok. Harus dihitung juga. Harusnya kencang. Bukan apa kapalnya itu ya mungkin nanti koordinasi sama Yusuf. Perla ya, Perla Laut. Sekarang nelayan juga potong-potong situ Pak. Tapi artinya ilegal Pak itu. Iya maksud saya sekarang kita formalkan daripada kita Bahwa hemat, bisa. hemat macet kan mau kita suci. Iya. Tapi kan izin dermaga ini bisa dikasih dulu. Bisa. Kalau bisa apa hibahnya nggak ada masalah Pak. Asal izin dermaga. Nggak, artinya nanti kita Dermaga pun nggak usah izin, pantek-pantek itu loh Pak. Layanannya. Yang penting bisa nyandar, orang nggak basah kuyuk gitu aja Pak. Boleh kan gitu. bisa. Bikin jalan, panggil dia konstruksi, hantam batu-batu. Sementara Kemarin yang di itu Pak, yang bantu Trisna juga yang di semua dia. yang di Supaya iya. Latora. Betul. Kalau nggak bener dia mau pakai metode sampai jam berapa kamu? Hari kedua kan bapaknya lihat ini lah selesai. Mas ini siapa yang sering? Ada Pak orang kita. Saya konsultasi ada beberapa sih bantu juga. Bantu material selesai. PU ngaku batu dari dia lagi. PU pusat Wah ngarang tuh. batu Trisna pasir. semua itu. Menteri yang ngomong Ngawur. mana si Arisman sama si Hayu aku suruh aku kirim batu, kirim pasir. Aku tanya mau bayar berapa? Tuh enak aja di Wagub. Gak usah, nggak hitung aja berapa batu kamu pasir. 200 lebih. Dia 200 lebih berapa? Masa hitungan sama Wagub ya saudara? Bukan buat saya juga pernah minta duit kok. Nah, jadi saya pikir ini kita bisa dapat nih Pak. Kalau Marunda ada kapal atau perahu untuk bawa resmi dishub misalnya, kan ya dishub ada ke Pulau Seribu. Jadi kita operasikan jam 6. Jadi caranya gitu, jam 6 pagi ada 2 arah dari Muara Baru ke Marunda, Marunda ke Muara Baru. Angke. Pelabuhannya di Ya Angke, nggak bisa Angke bisa di Muara Baru. Muara Baru lebih dekat, karena Angke terlalu kecil. Yang pelabuhan baru. Terlalu kecil keluar jalannya Pak, macet Pak. Jadi kalau orang berhentinya di Muara Baru, dia mau ke Angke naik mobil ada, mau ke kota juga bisa. Yang kerja di Mangga Dua segala macam jadi murah. Ya orang tinggal di Marunda tuh enak sekali Pak itu Pak. Nah, kalau jadi bolak-balik tengah malam yang kerja di mall, kan jam 9 malam, jam 10 malam tutup nih Pak. Ya ada kapal juga yang malam jalan Pak, jam 10 Pak. Nah kalau ada 2 arah seperti itu, orang Muara Baru 2.600 unit penuh. Bayangin kita setengah jam udah sampai di Muara Baru naik udah naik. Dia berhenti Muara Baru aja, nggak usah bayar berhenti. Langsung. Kalau di Marunda mungkin kita tetap harus Pak nanti sama dinas perhubungan Pak, terutama yang apa trayek. Dinas perhubungan kita kan? Iya perhubungan. Bukan kementerian kan? Bukan. Trayek yang anu Pak, trayek yang kan belum ada sampai sekarang Pak. Jadi orang mau tinggal sana syaratnya satu Pak. Tadi mau lewat laut boleh, kalau nggak lewat darat juga disiapin Pak. Saya udah bilang ke Pak Kudar untuk hitung. Ya maksudnya bisa kan? Kalau di tanah kita ambil. Orangnya nggak mungkin becek kan lewatin rawa-rawa ke. Orang juga tidak mau orang ngantor. Nah kita mau itu jalan yang bagus. Ya berapa kita kasih atap. Orang bisa jualan kaki lima pinggirnya gitu. Ya langsung naik kapal. Kalau udara lagi nggak bagus, cuaca jelek. Lalu satu lagi KBN. Ini gimana caranya? Ini kan KBN kan sebelah sini nih Pak. Jadi kita punya posisi ini Pak ya. Rusum kita tuh ini loh Pak. Betul.
Rusun kita tuh di sini. Persis. Jadi sebelah kita depan laut, samping itu udah tanah kosongnya KBN. Lewat lagi sudah BKT. Ya, Pak. Jadi saya lagi pikir, ini kalau kita bisa kerjasamakan, KBN kan punya perusahaan banyak Pak. Iya. Kadang-kadang dia butuh pegawai, didatangkan dari Jawa, kan tidak ada tenaga kerja. Tampung di situ. Selama ini orang Muara Baru mau kerja di KBN jauh. Nah, yang pemuda-pemuda baik itu siapa bisa bikin surat pada pengusaha-pengusaha KBN itu? Nah, ini kan catat itu. Kalau tas ekonomi kan. Siap ekonomi. Kasih ke Hasan, kirim kepada mereka. Kalau butuh pegawai kita minta rekrut utamakan mereka. Dan kita ingin di KBN samping itu bikinkan juga untuk pelabuhan kecil untuk orang Pak. Dia buka tembok situ Pak, ada pintu. Jadi KBN dia bikin pintu Pak. Di posisi yang merah tadi dibuatkan pintu. Pintu masuk kayak gini Pak. Maksud saya gini Pak. Kayak gini Pak. Ini kan Tanjung Timur. Iya, Pak. Ini kan rusun. Bikin pintu di sini, supaya bisa masuk kerja, masuk ke sini kan. Nah di sini bikin pintu, sini saya mau suruh bikinin pelabuhan. Pak, kalau anu Pak, kalau rencana kotanya sih itu ada Pak, rencana jalan infrastrukturnya. Iya. Yang maksudnya suruh KBN bikin, supaya apa? Kalau ada orang sini sakit, dia langsung naik perahu ke rumah sakit umum Duren Sawit. Kita bikin di situ juga nanti Pak. Rumah sakit kan? Iya. Iya nanti. Enggak, kita udah sampaikan ke KBN. Jadi jangan cuma ada industri doang di situ. Kalau perlu ada Rumah mall, sakit. ada rumah sakit, ada ini. Tapi yang jelas kalau Enggak, masjid tahun ini bikin ya, di Marunda punya rusun, kita bikin. Nah puskesmas kan sementara, rumah sakit kan agak lama. Iya. Maksudnya kalau dia cepat ada apa-apa, kita nyelamatin orang itu bawa pakai Jadi aksesnya yang dikasih Pak, akses ke Duren Sawit. Akses yang dipasang. Langsung Pak sampai Duren Sawit Pak. Tinggal sampai Duren Sawit punya jembatan kita bikinkan untuk orang naik ke atas. Kan kita mau waterway, pola transportasi makro kita. Ini kalau sampai ada itu ya, ada kapal situ bisa banyak sekali orang yang tinggal di Duren Sawit mau kerja di kota, dia nggak lewat darat lagi Pak. Catat Tuhan, dia akan lebih baik naik ini sampai ke Muara, KBN dia naik nyebrang, dia ganti kapal lagi sampai turun di Muara Baru atau di kota itu langsung keluar. saya izin Pak, di situ tuh ada 3 level Pak. Makanya ada pintu-pintu. Jadi memang sebenarnya kalau untuk waterways itu dia nggak bisa. Apa ya? Ya, ada Oh, dia gitu ya? Oh, Iya gitu. Pak. Kan makanya ada beberapa pintu kan gini Pak. Jadi nanti kalau Kalau nggak tahu waterway bisa Pak. Kita pakai jalan untuk orang itu mau sepeda. nah, kalau itu boleh. Jadi kalau untuk darurat, ambulan di situ. Pak lagian, lagian itu di situ nanti ada rencana jalan 22 meter dari ujung ke ujung sih masih bisa. Iya. Kita realisasi aja jalannya itu bisa. Tahun ini belum diprot. Jadi kalau sampai ada apa-apa, sekarang kan takut. Kalau saya pindah ke Marunda sakit gimana? Enggak Pak, kalau jalan memang belum bagus tapi udah nyambung sebenarnya sampai ke ujung. Iya. Udah nyambung. Berarti ambulan bisa langsung pakai Bisa. untuk tembak. Darurat kan? Oh, berarti nggak bisa waterway itu sih. Oh, bisa. Karena Kenapa ya dia rancangan sayang juga ya? saya dulu Pak. Jadi ada beberapa tempat tuh begini Pak. Jadi di sini ada bronjong, jadi dia ada pintu dari segini. Jadi kalau modelnya Dia kayak- desainnya nggak bisa waterway ya Pak? Kalau di sini Sama jembatan juga nggak bisa waterway kecil-kecil saya lihat. kecil ya. Gangnya itu ya? Iya. Salah itu. Kurang tinggi Pak. Kalau saya dia mesti bikin untuk nggak ada macet. Salah desain ya pusat yang desain. Saya udah berkali-kali dulu Salah desain. Udah komplain Pak. kita udah komplain Mau sama- dulu kalau mau jembatan itu nggak boleh. Nah, tapi memang gitu. Republik ini ya gitu. Kenapa nggak maju-maju gitu? Ngeluarin duitnya nggak sekali ya. Saya dulu nggak minta Pak. Bahwa ini Oke Pak ya, Pak. Mas ya Pak. Nah, nanti apa aja? Pak Abi ya Pak ya. Nanti sama kita aja. Nanti saya coba catain nomor telepon saya. 0811 koordinasi aja. 0811 Nggak yang lain segera. 923. Iya. Kalau untuk yang ini Pak, ada Apa, beberapa apa? yang sudah dapat datanya yang Bikin laporan dulu, bikin laporan ke Pak Wagub dulu. Karena kita buatin laporan. Paparan aja paparan tadi paparan Iya, iya. kopi Iya, oke. tahu Iya, iya. inspektur kopi Iya. prima. Saya juga nggak itu ngerti Bu, jujur ibu
saya cuma ngertinya konsep makronya itu. Memang kita terperangkap dengan cerita masa lalu Pak, karena itu ditanya terus Iya, oleh iya. BPK. Kalau kita Sampai sekarang. ditanya bakal Makanya harus rekonsiliasi, terima, cara rekonsiliasi, dosa lama kita ampunilah, pemutihan STNK. Kenapa fase-fase ini belum bisa seluruhnya kita manage? Itu salah satunya itu, Mas. Jadi orang-orang yang lama-lama itu yang udah nggak jelas, udah pernah meninggal atau udah nggak ada, itu sebenarnya belum seluruhnya kita terima. Kasih tahu BPK aja. Kita ambil, kita yang sertifikat kan, kadang-kadang nggak ada sertifikat mereka. Kita lakukan aja buat itulah ada. Jadi kalau mereka kan hanya buka database, kita punya database mereka udah ada. Ada pembenaran hukum saja, mau sampai kapan, sampai kiamat masih gitu. Iya, itu memang jadi kayak ayam dan telur. Iya, kayak ayam yang sulit. Kita panggil dia, kita bahas, kita selesaikan. Iya. Nah sama satu lagi ini penting juga. Tadi saya udah dari SP, paling hukum. Saya mau undang LKPP, itu ngomong sama saya. LKPP terus undang yang pemilik hypermart, Carrefour segala macam itu. Sama seperti kasus tahun 2008 pemerintah, 2006 saya bikin surat itu. Saya minta untuk pembelian kendaraan kalau ATPM cukup SPK langsung beli. Bapak boleh ya Pak? Ya, silakan Pak. Saya teruskan diskusi sebentar. Nanti kan Pak ya? Nanti Nanti kita ya, ada apa bisa ke Pak Kalau Bowo. kita itu tuh minta nomor telepon Pak Risman tuh, Mas. Ya. Pak Risman bisa tuh. Kenapa cuma satu perumahan yang tulis surat kepada saya gitu? Yang lain kok diam-diam? Banyak, masih banyak tuh Pak nanti. Berapa nomor? 082 08 triple 1 triple 9 082 triple 1 triple 9 215 Pak Riswan ya. Itu nanti dari BPK. Silakan aja Pak. Sebelum sholat Jumat masih ada waktu. Baik, terima kasih ya. Baik, selesai. Makasih Pak semuanya. Ya. Jadi gini Pak, kita beli alat tulis ini semua. Motor kan begitu. Dulu tahun 2006 jadi bupati, saya pikir kenapa beli motor yang BBM PKB-nya 10% lebih murah, saya dapatnya lebih mahal. Karena ada tim lelang, ini orang rumah, dan bukan hanya lebih mahal, dapatnya pun berbulan-bulan. Kalau ada terjadi tuntut menuntut Pak, saya nggak bisa dapat barang saya sampai akhir tahun. Makanya saya bilang kenapa tidak langsung ya ATPM beli aja langsung. Alasan saya sederhana, nggak mungkin ATPM itu menaikkan harganya. Hanya untuk permainan kita ini. Asal 10% dari harga resmi dia lebih murah, beli langsung. Tidak perlu BBM PKB. Nah itu 2008 baru keluar Pak peraturan itu Pak. Setelah saya jadi bupati. Nah sekarang saya lihat di kita, Pak, banyak sekali pembelian mobil, kita maunya paket, itu salah Pak. Nggak mungkin dong mau beli Toyota, Honda, Suzuki, Nissan satu grup. Nggak boleh. Jadi kita harus bikin, kalau ada pengadaan kendaraan bermotor pun semua, beli aja langsung per unit, nggak perlu tender Pak. Udah langsung ya, kalau udah ada. Tapi mereka masih paket. Kemarin mobil kita aja paket kok, BPKD beli mobil masih pakai paket. Ya aja gabungin Toyota terus mau import punya. Dia nggak boleh beli mobil import. Iya. Ya mana ada, itu ada paket kan. Jadi purchasing dia Pak. Nggak bisa, harus beli. Boleh kan itu? Boleh Pak. Nah itu soal itu. Terus yang kedua, sekarang kita bicara beli aqua, beli tisu, beli kertas, semua pun saya tidak mau tender lagi. Iya, termasuk obat nanti Pak kan. Nah, patokannya gimana? Patokannya harga resmi obat ya PBF ada. Kan dia beli Pak, PBF kan resmi Pak. Harganya ada satu harga obat. Asal lebih murah, kita selalu patokan buat peraturan Bu 10% lebih murah daripada itu misalnya. Nah, kita masih undang hypermart, Carrefour segala macam. Kita undang dia Pak. Ini pemikiran undang mereka. Kan dia daftar harga semua Pak. Harga itu pakai komputer, dia nggak bisa rubah. Kalau besok dia rubah turunin, kita bisa tangkap dia. Kalau yang unit lain, kalau dia naikin semua unit, dia bangkrut, gak ada yang mau beli barang. Gak ada yang naikkan. Jadi semua alat tulis apapun, operasi apapun, kita beli langsung di hypermart. Ini Jakarta bisa, kalau di kampung saya nggak bisa. Kita bisa beli langsung, asal ada diskon dari harga yang biasa. Bisa langsung.
Nah, cuma ini ada kelemahan sekarang Pak. Saya masih diskusi masih betul. Kelemahannya di mana? Kasihan si supply kecil Pak. Ya, akhirnya toko kecil kalah bersaing dengan yang hipermart. Nah, kita bisa bikin peraturan seperti Transjakarta. Kita boleh beli dari hipermart 20%, 80% dari pemasok kecil, asal harganya sama. Masuk, ya. Kualitas masuk. Barang yang sama, kualitas sama. Mereka mau datang lebih banyak, mereka disuruh berembuk bagi siapa mau supply apa. Kalau tidak mau juga kelebihan undi. Jadi ini harus kita buat peraturan baru. Jadi nggak ada lagi pengadaan barang alat tulis, kertas, tisu, segala macam. Kita beli. Saya cek ya, kata RKPP, saya cek sama saya. Harga kertas semua yang kita beli pun satu rim. Jauh lebih mahal di atas harga di Carrefour yang grosir di diskon. Bayangkan Pak. Nah kalau ada diskon, ya tutup mata lah. Kayak beli obat apa Pak? Kalau beli obat, saya ini tukang ngincar obat murah Pak. Karena ibu saya punya apotek. PBF, saya tungguin. Ada obat-obat yang dijual tertentu. Beli 10 box, dapat 4 box. Banyak yang udah gitu aja loh. Karena dia lagi promosi. Nah saya tinggal lihat. Oh ini saya beli dulu. Walaupun saya belum pakai, tapi kan ada keuntungan gitu. Nah kita bisa lakukan kayak gitu Pak. Tapi kalau kita seluruh rumah sakit belinya kompak Pak, beli banyak, tekan harga lebih murah. Jadi nanti RSUD kita semua pembelian obat, pengadaan obat itu harus langsung kita pindahkan, belinya langsung di bawah siapa? Dipikirkan Pak. Jadi sebetulnya Pak, untuk jangka panjang RKPP itu mengarahkan pembelian langsung. Iya. Cuma persoalannya negosiasi dengan pabrikan itu yang ngurusin RKPP. Karena jaminan pertama tadi yang seperti Pak Wagub, minimal harga sama dan tidak lebih mahal dari yang dijual. Nah, saya nggak tahu bagaimana perkembangan untuk obat ya, tapi kalau untuk mobil sudah ada. Obat lebih enak Pak. PBF itu ada daftar harganya. Nah, jadi intinya nanti yang namanya lelang, yang memerlukan metode Pak. Yang sudah barang final sebetulnya nggak perlu dilelang lagi. Kita kan ngikutin Swiss Pak sebetulnya. Ya. Jadi misalnya April udah final kan? Itu jelas. Nah, nggak perlu dia. Tapi kalau bikin jalan ada metode. Ya. Itu yang nantinya akhirnya jangka panjangnya yang dilelangkan Pak. Kita lakukan Pak Jakarta Pak. Nanti kita Maksud saya pakai RKPP, kita wujudkan tahun Nah, jadi ini. dulu ya. Oke. Jadi Jakarta selalu jadi contoh. Terus Bapak tolong saya kejar lagi RKPP. Kan Pak Agus ya. Jadi sama tanggal 19 ada banjir nih, jadi lewat ini. Ya. Soal desain dan bangun, rancang bangun, desain and build. Dia akan siapkan Draftnya ya. draft Ya. Untuk peraturannya. tendernya itu loh. Dia belum punya, tolong dikejar Pak. Ya. Nah, tadi kejar lagi UKP 4 tahun. bikin kontrak Ya. Ya, untuk sistem bisa. Nah kalau ini bisa dilakukan, ini luar biasa. Seluruh Indonesia bisa hebat luar biasa. Sekarang kan jadi PT Palu gak ada Pak, Palu kita ada. Gitu. Memang disut dia. Jadi maksud saya kita bisa panggil yang Carrefour segala macam, tanyain ke mereka, bisa nggak diskon 10% sebelum kita buat peraturan. Kalau dia bilang bisa, kita langsung uji coba Pak. Panggil RKPP, di tahun ini punya pembelanjaan barang, langsung uji coba, asal ada stok Carrefour. Sama seperti sekarang kan, kita keluarin yang banjir ini kan, saya beli di Carrefour, ranjang, kompor, pakai jelas. Bisa Pak ya? Nanti kita diskusikan. Bisa ya udah tinggal jalan aja yang beda. Tapi kalau rumah susunnya udah pasti, penambahannya unit udah pasti, tinggal rancang bangun kita gunakan itu Pak. Jalan semua, jalan layang semua rancang bangun Pak. Kecuali bangun sesuatu yang kita aneh belum pernah tahu. Yang aneh nggak tahu dia rancang bangun Pak. MRT itu rancang bangun loh Pak. MRT kita nggak punya pengalaman kan? Nggak punya. Rancang bangun tendernya. Kenapa? Belum nanti pengelolaannya Pak, kita belum pernah Iya. OM-nya. Artinya kan masa rumah sakit yang udah jelas, jembatan udah jelas, kita nggak punya rancang bangun. Rumah susun yang sudah jelas. Jadi juga Pak, dari evaluasi kartu sehat Pak, dari di lapangan, itu ternyata ada hal yang sangat mendasar. Kan sebetulnya rumah sakit itu lembaga teknis Pak. Tapi terkadang dokter ini lebih merasa dokternya Pak. Nah, sehingga dia untuk melindungi dan mensukseskan program itu jadi 50-50, jadi kan separuh-separuh. Jadi ini kemarin kita udah panggilin, saya bilang
Anda jangan melihat sebagai kepala rumah sakit, tapi ingat bahwa rumah sakit itu juga lembaga teknis, di mana menjalankan fungsi program urusan kesehatan masyarakat. Itu yang saya bilang kan Pak, RSUD kalau mau belajar kayak begitu, artinya kan kamu mengambil aset kami menjadi rumah sakit Anda. Kan begitu Pak. Kalau memang jagoan, kalau kan memang dokter kalian hebat-hebat, kalian pindah-pindah, kita buat perjanjian saja. Swastanya. Kamu jadi swasta, saya minta karena saya punya gedung, punya alat, saya minta bagi 50-50. Dan saya tidak mau lagi suntik APBD ke Anda. Langsung nggak berani. Kau nggak berani berarti Anda ini maling di atas tanah saya. Ya kan saya subsidi Anda, kan maksud saya supaya warga saya Anda perhatikan. Lalu kalau Anda punya alat bagus bisa untung, silakan ambil untung. Tapi kewajiban kepada warga yang miskin tetap sama kelas 3. Ini enggak Pak, kelas 3 juga diembat. Jadi lama itu Anda pengecut, saya bilang. Mau jadi rumah sakit swasta tapi minta nodong kita. Bagi aja. Kasarnya nggak ada bagi saya pun saya rela. Hemat berapa triliun tidak Pak? Itu yang mesti ditegakkan Pak. Terus yang kedua Pak, mungkin desain rumah sakit Pak. Itu kan kita ikutin yang umum. Ya, pola pembagian rumah sakit kelas 1, kelas 2. Itu memang harus dirubah Pak besok. Jadi memang basicnya pembangunan baru misalnya selatan harus sudah kelas 3 lebih banyak. 75% Pak. Udah begitu ya. Jadi ada 75%. Malah kita udah dorong swasta yayasan yang mau membuat rumah sakit di atas 75%, dia punya kelas 3, kita hibah semua alat. Hibah Pak. Jadi kan ada kendala sulit. Daripada kita satu rumah sakit ratusan miliar Pak, mending saya hibah 100 miliar ke rumah sakit swasta yang kelas 3 75%. Dan kita nggak usah hibah lagi tiap bulan. Yang ketiga Pak, yang ketiga itu perbandingan blutnya Pak. Ini blut beda, ya misalnya pegawai. Ada pegawai yang 90% swasta non PNS. Itu harus dibikin Pak, harus disusun limitnya berapa sehingga komposisi operasionalnya jelas Pak. Gitu. Mungkin itu Pak. Ya itu satu lagi. Karena ngomong belut Bu ya, ini juga tolong diminta BPKD cepat. Rumah susun Rusunawa kita semua keluarkan surat belut segera. Nggak belum jadi. BPKD Pak itu Keluarkan BPKD. Kenapa? Karena saya temukan banyak sekali janda miskin, orang tua miskin, yang orang cacat, yang tidak punya kemampuan organnya nggak cukup ya untuk disability gitu ya. Mereka tuh bukan tidak mau tinggal di rumah susun, tapi tidak mampu membayar retribusi rumah susun. Kayaknya kerja di mana-mana nggak ada yang mau terima. Nah caranya bagaimana? Dia harus kerja di rumah susun kita. Tapi kalau UPT kita tidak bisa terima swasta kan. Makanya segera dibelutkan, dia kerja sama kita. Kalau yang orang cacat gimana? Dia minimal bisa tungguin karcis parkir, bisa tungguin pompa air, tungguin listrik kalau jatuh, tungguin genset. Yang tua-tua bagaimana? Dia bisa ngumpulin sampah, botol-botol, nyapu, ngurus kebun mangga kita. Kita kasih dia gajinya langsung potong untuk bayar restitusi. Jadi semua Rusunawa, jadi saya orang-orang miskin, dia bisa mampu tinggal di rumah susun kita. Ini udah tidak mampu bayar, mesti nyogok lagi untuk tinggal. Ya mati aja udah. 5 juta Pak, orang miskin. Gak bisa tinggal deh. Nah sekarang udah baik, Pak Novisar bagus banget. Peraturan udah jelas. Tapi saya temukan orang miskin. Janda-janda ketemu, mungut sampah, tinggal di gubuk derita di pinggir laut, numpang rumah orang sama anak, suami meninggal. Saya tanya, kenapa ibu kamu juga rumah susun? Saya nggak sanggup Pak, saya sehari cuma dapat 10.000 untuk ngumpulin botol-botol plastik aqua. 300.000 bayangin makan apa? Kita punya dinas sosial sekarang lebih baik serbu di rumah susun rapiin. Jadi daripada bantu orang serabutan besar Pak, lebih bantu orang per rumah lebih jelas. Ya orang itu dia dimasukkan, kalau sampai dia nggak punya uang, dia punya rekening bank, kita yang kirim. Dia tetap dia bayar rumah susun, tapi kita yang bayarin. Dia jangan lagi lewat murah, lewat siapa, dia semua masukin. Lalu satu lagi Pak, rumah susun sekarang kita punya dana Pak. Kita untuk tanah tahun ini mau beli tanah di Muara Baru Pak. Muara Baru sebelah kanan. Ada yang bekas pabrik apa, sebelahnya itu. Kan kita belum anggarkan untuk bangun. Saya mau minta Buddha Seci segala macam itu keroyok bangun di situ Pak. Berapa lantai?
lebih tinggi aja Pak pakai lift pakai apa. Jadi tanah kita mereka bangun, nanti serah asetnya gimana? Mau MOU lagi orang mau bantu kita seperti itu. Gimana caranya Bu? Sekarang tanah kita Bu, Iya. tanah rumah susun, rumah kita belum punya duit bangun. Iya. Nah sekarang saya mau todong nih, Bangunin. marga pokok gitu ya, marga ini, kalian kumpulin. Ini saya punya gambar di tower, tuh cari kontraktor bikinin. Kamu tulis di situ. Atau kalau ada duit kumpulin. Ini unit ini sumbangan Ahok 75 juta saya sumbang, ditulis. Sehingga jadilah rumah susun kita 300 unit. Nah mereka sumbang. Nah, caranya gimana supaya mereka bisa kerja surat menyuratnya? Sebenarnya harusnya memang MOU. satu kerjasama. Jadi jelas bahwa dia akan membangun di atas tanah kita. Itu kan untuk status Pak. Nantinya gitu untuk pencatatan juga harus jelas. Ikatannya juga jelas, hak kewajibannya jelas. Jadi ibu siapkan, nggak ibu siapkan kalau gitu. Terus kita kasih dia tempo. Dalam setahun kalau tidak selesai, tidak selesai sesuai spek kita berhak mengatur spek, mengawasi spek. Terus kalau tidak selesai, semua itu menjadi haknya kita. Selesai tidak selesai haknya kita. Harus diserahkan. Nah terus pengawasan semua kita. Nah ibu siapkan konsepnya itu. Jadi kita semua tanah kita tuh Pak dan Bogor dikejar Pak. Kita mau bikin terase utara itu Pak. Yang dan Bogor. Yang 18 hektar. 18 hektar itu. 2 hektar kan waduk, masjid raya. Nah segera diselesaikan desain awal semua selesai master plan. Kita minta pengusaha siapa yang mau bantu. Sampai mepet rel Pak. Mepet habis Pak. Jadi kita betul-betul kasih tahu mereka nggak usah bantu-bantu insidentil lah. Banjir, bilang apa? Wah saya habisin 2 miliar loh. Kamu itu nggak? Saya habisin 30 miliar loh. Udah sekarang baik hati, udah urusan banjir gitu kita aja deh. Kasih makanan. Kamu bantu rumah, ditulis kamu sampai 7 turunan orang tahu kaki gue yang sumbang loh dari kalau gitu deh. Lu mau foto kamu mau kayak kuburan juga gue kasih. Kayak kuburan itu kan yang di keramikin, di keramikin. Kalau kamu pengen bikin gede, bisa gitu ya, itu rumah susun ditempelin. Ini rumah susun saya, semua saya tempelin. Itu Cina waktu saya lihat ya, waktu pertama kali membangun Cina tahun 80 itu gitu kan. Dia kontak seluruh orang Cina yang di luar negeri, yang orang Cina kaya, mau nggak kamu sumbang? Itu tempelin fotonya baru di kelas sekolahnya baru. Dibikin kayak dewa. Tempelin tulis nama semua orang asal mana lahir mana, lalu pejabat wali kotanya itu Pak ya, nyambut resmiin gunting pakai karpet merah gunting asal mau bangun sekolah. Orang seneng dong, berapa turunan ingat foto dia. Bukan foto-foto gitu loh. Mau keramik kayak kuburan juga boleh. Nah kita bisa lakukan, kenapa? Kita nggak mungkin pindah, Pak Gubernur kan perintah. Semua waduk, semua pinggiran bantaran sungai harus disingkirkan. Dan Pak Gubernur bilang singkirkan tidak membuang orangnya. Rumah dari mana Pak itu banyak Pak? Pulau itu 17 ekor. Tapi kan nggak semua KTBC ada sewa-sewa tukang kuli, ada nelayan. Yang penting udah siapkan dulu Pak. Kalau ada rumah berapa unit, nanti akan masuk. Kita kerjasama dengan UI, untuk sosial UI untuk melatih, gitu loh, Profesor Sariko itu, untuk latih. Ya, jadi Bapak siapkan dan Bogor, sama itu kita pindahin Pak. Di belakang pabrik-pabrik kabel di Dan Bogor tuh 6.000-7.000 kakak tuh Pak. Tahu nggak PKTP berapa kakak Pak? 6.000-7.000 Pak. Soalnya nggak ada turun-turun. Jadi kita harus lihat. Orang baru, enak aja perusahaan mendirikan perusahaan, pegawai nggak punya, ambil dari Jawa segala macam, terus nggak mau sediakan perumahan. Itu yang terjadi hari ini. Nah kita mesti mulai pilah. Saya yakin ya kalau semua pinggir sungai waduk kita beres Mbak, kita kurangin 25% penduduk DKI loh. Sama sekarang kalau mulai gini. Yang bukan DKI. Yang bukan DKI. Yang baru-baru datang. Dulu di kampung di KTP musiman dulu tuh. Iya, ambulan ya. Jadi kita masih paksa, bukan usia mereka ke Pulau Jawa, bukan. Paksa perusahaan-perusahaannya bertanggung jawab mendirikan bedeng-bedeng di halaman di tempat perusahaannya. Atau sekarang disyaratin kalau perlu bikin Pak. Pabrik. Bikin pabrik. Harus ada. Mana ya? Mes. Apa? Ya, mesnya. Mes. Mana mesnya? Oh di sini Pak. Mau berapa pegawai? Iya. Kalau Anda mau ambil dari luar sudah mes.
Kalau mereka dipaksa sewa di luar, ini juga mengganggu transport. Dia beli motor, ini juga menyebabkan adanya warteg. Itu kan hubungannya aja, Pak. Jadi agro industrinya. Ya, itu ingat aja Bu, catat Bu, Pak. IMB, oke, mau sholat Jumat, silakan. Pak izin Pak, yang tadi ditindaklanjuti administrasi harus ada permohonan Pak. Nah, maksud saya ibu siapkan. Karena si orang yang mau nyumbang kan dia nggak ngerti suratnya apa. Ibu bikinin kayak formulir Bu. Dia kayak formulir, misalnya sekarang saya mau nih Bu, saya isi. Kan kita nggak mau tanggung rentengan satu kamar kan. Kita udah punya desain ukuran berapa, kita tawarkan. Nah kalau dia mau, dia yang ngajak orang patungan. Yayasan apa, marga apa, udah gitu. Telepon aja, suruh bikin permohonan. Yang tadi. Oh bukan dia. Ini yang soal rumah susun. Maksud saya Ibu Sri siapkan formulir kepada yang terhormat siapa, kami apa, supaya dia ngerti. Yang ini harus ada permohonan untuk lain. Jadi saya mau sodorkan ke dia. Seperti punya deh. Kita surat masuk, kita sudah kerja. Persyaratannya apa, siapin semua. Dia sudah ada draft perjanjiannya, sudah ada surat permohonannya. Bisa nggak minggu depan Bu? Sudah dapat. Ya. Masih Pak. Masih. Kalau kita udah mesti kerja keras ini. Tapi yang kesemuanya gini nggak jelas itu masih pusing ya Pak. Itu satu lagi Pak, nanti Pak yang mengenai pegawai PHR itu nanti harus putar ulang Pak. Itu di sini nggak boleh. Banyak dinas. Nanti sedang Termasuk ini Pak, namanya cleaning service tidak boleh lagi. Rampung lama-lama orang ibu Pak. Gak bisa membukanya, harus pakai pakai iPad bisa nggak? Nggak ada, dia bisa lapor kita. Itu bukan oknum, itu cuma pengalaman dia. Saya udah ketemu ibunya kok. Pengalaman dia dulu mau minta rumah susun di Muara Baru, itu dimintain store 5 juta. Itu yang membuat mereka itu agak anti rumah susun, bukan anti sebetulnya. Mereka itu jadi tidak mampu membayar rumah susun. Nah tadi saya baru rapat, nanti saya akan rapat juga jam 1:30. Kita minta perumahan sekarang kan masih UPT. Harusnya jadikan Badan Layanan Umum Daerah BUD. Nah masalahnya apa untuk orang-orang yang di pinggiran ini? Pertama memang ada masalah oknum meminta 5 juta untuk masuk ke dalam itu. Itu ada calo-calo. Bahkan ada orang pegawai kelurahan yang ditipu calo itu, lucu nggak ada kasus Marunda, udah kita coret. Bahkan ada anggota kepolisian bisa ditipu juga. Nah itu udah kita coret. Nah itu dia membuat orang trauma. Yang kedua, memang orang itu terlalu miskin. Dia hanya mengut-mengut sampah, hanya bisa berpenghasilan 10.000 per hari. Makanya dia numpang lah di emperan-emperan, misalnya ibu janda, ada bapak yang tua dengan anaknya yang kecil dengan cucunya, 10.000 dia tidak mampu. Karena kalau dia tinggal di rumah sewa juga nggak sanggup, makanya dia numpang lah di rumah-rumah orang seperti kandang orang pinggiran itu. Nah kalau dengan BURD, kami akan memasukkan ibu itu tinggal di rumah susun. Ibu ini bisa jadi tenaga kebersihan, kerja, merawat taman di rumah susun, lalu dia mampu membayar. Karena bayar sewa hanya 150.000, 200.000, air kira-kira 50.000, listrik 150 yang 400.000 lah. Tapi 400.000 kan sebenarnya kalau kita ngomong jujur, orang yang tinggal di rumah dia besar, bisa saudaranya tinggal, dia bisa numpang ikut urunan. Jadi itu ada pengalaman dia. Sekarang yang masuk rumah susun Marunda senang semua, udah hampir 100 kakak yang masuk. Mereka senang. Hanya kami sekarang punya masalah lagi. Ternyata korban banjir nggak boleh dibeliin TV atau kulkas. TV kulkas bukan anggap sesuatu yang wajib, kecuali kompor gas, ranjang. Nah, makanya TV kulkas kita minta CSR perusahaan untuk penuhin. Supaya mereka bisa hidup baru lah gitu. Udah aja senang, kemarin saya kesana udah terima kasih. Wah terasa seperti bulan madu kami Pak. Iyalah, sekarang suami istri udah banjir-banjir, dulu tinggal di rumah yang RSSSS 3S itu apa Pak? Sampai susah senggama kan saking kecilnya di rumah. Nah sekarang kan dia bisa tinggal di rumah susun. Saya taruh di unit yang bisa lihat ke laut, itu seperti turis, diantar dengan bus AC, kasih snack, tinggal di sana, sembako dipenuhin. Bayangin ada suami istri tinggal di unit yang 2 kamar, anaknya masih di pesantren mana mau ditarik pulang. Apa dia nggak bulan madu minggu-minggu berdua dengan begitu santai, ada TV, ada spring bed lagi, nggak pakai bunyi-bunyi lah, spring bed yang agak bagus kok.
Tadi ini bagus banget, tapi mereka tidak mau ya saya tidak bisa maksa. Nah jadi itu isu itu aja sebetulnya soal, bukan isu pengalaman lama. Dan kami juga akan mulai tegakkan untuk rumah susun yang sudah dibeli orang. Ada juga orang menyewa dari pemilik yang mendaftar dulu. Kami akan lakukan pemutihan, tapi mereka berlaku umum. Sewanya bisa 400.000 atau 50.000. Kalau begitu pemutihan, pemilik lama hilang haknya. Jadi yang nyewa sekarang dapat hak. Dengan cara seperti ini, kami yakin orang tidak akan berani lagi beli rumah susun. Karena kalau dia beli rumah susun, dia tidak tinggal di situ, tetangga yang tidak laporkan, kami usir satu lantai. Kalau dia tinggal dia sewakan sama orang lain, si penyewa langsung jadi pemilik. Kalau yang beli ya bodoh saja. Nah, kalau nanti orang beli rumah susun, dia akan mengalami kerugian. Kami mulai lakukan pembersihan seluruh rumah susun sewa di Jakarta. Jadi kalau yang kamu punya, untuk seluruh pemirsa yang punya rumah susun disewakan, Anda harus hati-hati. Pasti Anda akan kehilangan hak atas rumah susun itu. Karena kami lakukan pembersihan. Karena ini aset DKI. Pak Gubernur ingin memindahkan semua orang dari bantaran kali sama waduk. Mau bangun berapa rumah susun tidak cukup. Kalau apalagi dijual-jualin seperti ini. Nah kami juga lagi mengkaji membuat perjalanan laut dari Marunda ke Muara Baru supaya lebih cepat selain bus. Jadi nanti ada trayek kapal termasuk angkutan taksi air dari Muara Baru ke Marunda, Muara Baru, tapi hanya pagi dan malam gitu ya, atau sore untuk orang yang kerja. Nah kita lagi minta cari lahan di sana, kita mau bikinkan pelabuhan, sudah ada di samping sekolah tinggi ilmu pelayaran itu. Muara Baru sudah ada, Angke sudah ada, tapi Angke kan agak macet kalau banyak. Kita harap taruh di Muara Baru. Jadi orang yang kerja di Mangga 2, di Glodok, di kota, di Kapuk bisa naik di sana. Nah Marunda akan jadi tempat yang baik. Kita juga harapkan ada pantai publik di sana. Kita lagi kontak untuk Ancol semua untuk lakukan di sana. Kita juga lagi mau deal dengan PT KBN supaya dia bisa tembuskan tembok pembatasnya seperti jalan. Karena di situ ada jalan untuk jalur sepeda BKT. Supaya kalau ada kejadian apa-apa, ambulan bisa nunggu di situ. Supaya kalau mau kemana? Ke Duren Sawit. Rumah sakit Duren Sawit kan kita punya RSUD Duren Sawit. Jadi kalau ada orang tinggal di Marunda apa ada sakit, dia tidak perlu lagi repot ke Koja yang macet. Jadi dia bisa potong jalan itu langsung dia menuju ke Duren Sawit. Nah ini semua kita pikirkan. Dari BNPB kan memperkirakan besok dan sampai hari Sabtu gitu kalau akan ada pasang air laut lagi, dan ini kemungkinan khususnya di daerah Pluit kan terendam banjir lagi. Kalau damnya oke tidak masalah. Cuma yang jadi masalah kan waktu air turun kan kehadang. Nah kalau dari tinggi kan tidak masalah. Tapi kalau dia meluber lagi masuk ke waduk Pluit, pasti Pluit akan terendam lebih lama lagi. Karena kita punya kapasitas pompa tidak sebesar itu. Ya kelihatan mulai turun, asal jangan hujan saja. Kalau tidak hujan, dia pompa kemarin hujan kecil tidak masalah. 5-7 hari bisa selesai. Jadi kalau dia hujan lagi bisa molor lagi. Kita harap ya hujannya, kita lagi minta BPPT untuk buat hujan tuh jatuhnya di laut kan. Pak Gubernur sudah minta itu. Siapa Pak untuk relokasi gimana Pak sejauh ini? Tergantung kepada yang mau direlokasi kan. Kan saya bilang kemarin di kelurahan, daripada jadi pengungsi di kelurahan tinggal di terpal, hujan semua, anak-anak bayi semua repot. Kenapa sih tidak mau mengungsi di Marunda? Kan saya tidak kunci gembok atau rantai Anda. Anda tetap orang bebas. Mau kerja kita sediakan bus. Nanti kalau Muara Baru kamu sudah turun, kamu tidak suka di Marunda ya pulang saja. Asal ranjangnya semua jangan kamu bawa gitu loh. Jadi lebih baik jadi pengungsi, kamar mandi sendiri, kamar tidur sendiri, masak sendiri, sembako kita kasih. Lebih enak kan? Daripada rame-rame ngantri, mau ke toilet ngantri. Ini sampai buat pembalut wanita yang kita sediain kok dari bantuan Rotary. Sampai handuk, sampai autan semua dibantu, satu box. Jadi kenapa tidak mau jadi pengungsi sambil tur? Orang ngungsi, orang kaya yang mampu sewa apartemen, sewa hotel kan, itu kan masih keluar duit buat makan. Ini kamu jadi pengungsi, kamu dibawa ke Marunda, disediain semua. Bulan madu kamu sama istri kamu sama anak kamu. Kapan lagi jalan-jalan? Harusnya kan mau kan? Tapi ada juga yang tidak mau. Karena itu tadi cara berpikirnya saya tidak ngerti juga. Sementara kan Kometa kan harus cepat kosong. Sudah kosong, kemarin sudah kosong. Kemarin saya sudah pergi. Katanya mau ikut saya, kemarin nggak ada. Sudah kesini. Sudah kesini. Ikut Ada, kok. tapi Saya ke lokasi pagi, kita ada atur, kelurahan ada diatur.
Lalu kita tawarkan lagi, lalu kita bawa. Saya sampai tungguin sampai mereka datang di Marunda. Jadi sekarang kalau di Marunda semua? Sudah Marunda semua, sebagai masih 600 lebih jiwa di kelurahan. Padahal maksud saya kan Anda ngungsi saja ke Marunda gitu loh. Konkretnya nggak sih Pak, berapa sih yang mau gitu untuk pindah ke situ? Nah jelas sekarang kan ada juga yang galak, yang marahin, yang ngancam kan macam-macam. Makanya akhirnya kita putuskan pindah dulu. Sekarang kesulitannya apa? Kan tidak semua barang bisa siap. Tapi mereka jauh lebih baik, kita buka dapur umum, masih jauh lebih baik daripada tinggal di ramai-ramai begitu. Nah sekarang semua orang sudah dapat unit. Walaupun belum ada, tapi tikar ada semua. Gas hanya kita utamakan yang punya bayi, supaya bisa masak air panas. Tapi kan air kamar mandi kan jalan. Kemarin masih belum jalan, karena pipa bocor kita langsung sambungin. Nah saya tungguin sampai sore kemarin. Ya. Pak, kalau langkah selanjutnya bagi warga yang mau dipindahin apa? Biarin aja. Mau maksa. Ya kan, ini risiko sendiri. Ini kayak anak nakal aja kan. Kalau curi air kan tidak ada. Jadi rumah susun kasih air murah semua, kamu beli air berapa di tempat begitu? 200.000 per kubik. Lakukan 1 bulan ini. Berapa kontraktor nih Pak yang? Saya nggak tahu. Pokoknya intinya kita nggak mau tahu, tugasin PU sebulan mesti beresin. Kalau nggak copot aja ke PU-nya ya nggak. Bukan. Daripada banyak meninggal, mendingan copot kepala PU. Kasih dia itu kan udah kaya juga kan, nggak mungkin nggak apa-apa. Kalau soal temuan dari ICW sama PPATK Pak, yang ada kemungkinan korupsi di dinas pendidikan gitu? Nggak apa-apa, terusin aja secara hukum. Akan melakukan langkah. Ya, cuma kita kan begini, saya bilang kami tidak mau mempersoalkan dosa lama gitu. Jadi kalau kamu ke depan kita sikat, ya, kita rekonsiliasi lah. Orang kan bisa bertobat. Tapi kalau kamu Jakarta baru nggak mau tobat ya kita sikat. Apa akan melakukan pemeriksaan Pak di dinas? Udah ada semua hasilnya, sudah ada hasil. Launching atau gimana? Enggak, bukan launching yang lama kita nggak mau tahu. Kita udah peringatin mereka ke depan nggak boleh nyolong Anda nyolong kita sikat. Kalau yang lama urusan Anda lah, saya nggak tahu sistem dulu gimana kan. Buktikan di pengadilan aja. Pak, kalau kontraktor jalan itu nggak mau mengeluarkan uangnya untuk tambal itu gimana Pak? Jadi kita bisa hitung, nah kita pelajari secara hukumnya. Kalau hukumnya itu kena, ya kita mesti paksa dia bayar atau gimana. Nah kita lihat aja. Berarti Ada agenda keluar? Aku rapat sampai malam. Besok-besok nggak ada rencana ke Aku kayaknya sih banyak mau ke Marunda ya, mau pastikan supaya mereka nyaman. Kan ada kapal lewat juga agak liar tuh. Nah, kita mau resmikan, tapi cara jamnya seperti apa? hari libur gitu yang bisa dikontrol dengan Bapak kemarin, ada nggak sih? Ajudannya ganti-ganti ya. Mungkin kita telepon Pemda saya aja. Dia telepon Pemda ya. yang Tadi ngomong di TV semua telepon lagi pusing. Ini telepon Pemda. Kita mesti beli tanah lagi bikin samping STP mungkin pelabuhan. itu realisasi mungkin dalam Harusnya cepet, 3 buruk aja. Yang penting kan orang jalan nggak basah gitu. nah, itu untuk dananya APBD dulu. CSR. Ini saya langsung nih. Yang ini kamu SMS, nanti aku tulis nama, begitu kamu miss call kan aku tahu siapa. Aku cuma kontrol miss call sekarang. Karena terlalu banyak pusing oleh kita. CSR-nya untuk BUMD DKI atau untuk BUMD DKI bisa. yang Ya. lain atau yang Masih, udah makan belum? belum? Siapin makan siang belum? Untuk itu 17.000 kakak Baik, Bar, siapin makan siang. 17.000 kakak atau jiwa sih yang itu? 17.000 kakak katanya. Nah, saya bisa beli 17.000 jiwa. Bisa juga kakak. Tapi yang penting kan di situ 75% kan penyewa. Dan tidak semua punya KTP DKI kan banyak kan pegawai kontrak. Nah ini kan terjadi seleksi. Kalau kamu bisa saya datang dari Belitung, nggak ada kerjaan, nggak jelas, nggak ada rumah, nggak nyaman. Saya pulang kampung nggak? Pulang, atau saya kerja sama orang lain. Tadi baru saya bahas. Nanti kalau pabrik-pabrik minta izin, kita harus paksa mereka bikin mes. Jangan sampai lagi pabrik tidak ada mes, sehingga orang paksa tinggal di rumah-rumah gubuk. Tidak bisa lagi, karena kan prinsip Pak Gubernur semua rumah gubuk mau kita beresin. Berarti itu 17 kakak berarti nanti 17.000 unit ya? Ya, makanya kita lagi kejar. Kita lagi minta juga CSR, kita sediakan tanah, orang bangun. Kalau jasa perusahaan di luar BUMD Boleh, DKI boleh. Kita lagi siapin bentuknya seperti apa. termasuk untuk taksi untuk di Ya, laut itu ya, boleh. berarti nggak pakai APBD nanti Pak? Ya, kita APBD belum ketok. Ya, belum ketok ya udah nggak usah pakai APBD, kita cari aja. Tahan-tahanan aja mau ketoknya kapan ya. Total yang udah masuk Marunda berapa Pak? Hampir 300-an orang. 300-an orang.
yang lain ini Ya. proses lah ya. Ya. Siap.